jamaah Masjid Al-Ittihad. Malam ini insya Allah kita akan melaksanakan sholat khusuf. Khusuf kalau gerhana bulan, khusuf kalau matahari, kusuf. Bukan kusut ya, kusuf. Itu kalau matahari. Kalau bulan, khusuf. Itu. Jadi malam ini insya Allah kita akan melaksanakan sholat gerhana bulan ini. Nah, pelaksanaannya beda sama sholat sunnah yang biasa kita lakukan. Bedanya di mana? Supaya tidak nanti keliru, ya imam sujud bapak masih berdiri, atau imam ruku bapak masih berdiri, atau imam ruku bapak sujud. Nah, itu nanti berabe urusan. Itu jadi biar jelas sebelum pelaksanaannya, tata caranya itu sebetulnya tidak sulit. Bedanya di sholat gerhana bulan ini atau matahari sama. Jadi rukuknya dalam satu rakaat 2 kali. Nah, itu ya. Baca Fatihahnya dalam satu rakaat 2 kali. Rukuknya 2 kali. Nah, itu aja bedanya. Ama niat. Nah, ini ya, niat. Jadi niat dalam hati, niat sholat gerhana bulan, atau niat sholat khusuf, sholat sunnah khusuf. Jadi kalau bapak atau ibu mau pakai lapas niatnya, pakai ya, usolli sunnatal khusuf raq'ataini, atau ada yang memakai khusuful qamar, boleh. Raq'ataini makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau yang pakai lapas. Saya nggak pakai lapas Ustadz, langsung niat, monggo silakan. Jadi bapak ibu, ini suara keluar nggak ini? Bagi jamaah yang di rumah barangkali tidak sempat ke masjid, silakan laksanakan di rumah. Tapi kalau bisa ke masjid, ya ke masjid berjamaah, itu lebih bagus. Jadi sekali lagi bapak ibu, jamaah semua, ya jadi pelaksanaannya seperti itu. Jadi niatnya niat sholat khusuf, sholat sunnah khusuf 2 rakaat, ya. Lalu nanti dalam 1 rakaat 2 kali ruku. Itu jangan keliru nanti. Nah, kalau imamnya nanti keliru, ya ingatin itu. Ya, itu bisa jadi kadang imamnya jarang-jarang ini, ya. Sholat gerhana matahari itu yang sholat gerhana bulan total seperti ini, kalau menurut 8 lembaga penerbangan antariksa nasional itu 195 tahun sekali terjadi. Itu subhanallah. Jadi makanya bapak ibu saudara-saudara, bersyukur kita insya Allah bisa kita laksanakan sholat sunnah ini, insya Allah. Itu aja. Kalau begitu bapak ibu, mari sama-sama kita mulai as-sholatul jamiah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق
من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa ashhadu anna sayyidana hamdan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibara wa sobiya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah malam ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah, diberi kita umur panjang, sehat walafiat, lalu kemudahan dalam melaksanakan ibadah yang alhamdulillah sholat maghrib, ba'da maghrib dan sholat sunnah khusuf selesai sudah, tetapi
belum secara keseluruhan, karena khutbah dua itu rangkaian dari ibadah salat sunnah khusuf itu sendiri. Oleh karena itu jamaah semua, salat yang 2 rakaat itu disertakan dengan khutbah. Maka oleh karena itu bersabar untuk mengikuti rangkaian dari ibadah ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, malam ini kita dihadirkan oleh Allah suatu fenomena alam yang begitu dahsyat bagi kita selaku umat Islam, bukan hanya sekedar fenomena alam biasa. Ini adalah suatu kejadian yang luar biasa, di mana gerhana bulan terjadi pada malam ini. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak memang orang yang salah di dalam hal kejadian gerhana. Apakah disebabkan karena ketidaktahuan atau mungkin karena ikut-ikutan, atau memang dia sudah punya keyakinan seperti itu dari dulu. Di saat gerhana terjadi, mereka hanya beriang gembira, menanti dan menunggu, mempotret dan memoto kejadian gerhana itu sendiri. Mereka lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hikmah dan manfaat gerhana yang diciptakan oleh Allah tersebut tidak ngepek dan tidak ngaruh dalam kepribadian sebahagian masyarakat kita. Memang tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara, sampai hari ini masih ada orang yang punya keyakinan bahwa bila gerhana terjadi, mereka masih meyakini mitos-mitos di mana sebahagian ada yang memukul panci, alat-alat dapur, bahkan ada yang memukul pohon supaya katanya pohon itu berbuah. Sebahagian saudara kita ada orang Cina yang berkeyakinan itu adalah kemurkaan naga besar, sehingga naga menelan bulan, sehingga gelap gulita, hilang nur dan cahaya bulan. Ada lagi orang Jepang meyakini terjadi gerhana itu karena dewa-dewa menyebarkan racun-racun yang begitu hitam dan pekat ke seluruh dunia, sehingga cahaya dari bulan itu tertutupi. Ada lagi orang Perancis yang meyakini, saudara-saudara, terjadi gerhana itu karena turunnya setan-setan ke dunia. Pokoknya berbagai macam keyakinan di dalam hal terjadinya gerhana. Lalu bagi kita selaku umat muslim, bagaimana kita menyikapi gerhana ini?
Jangan lari dari tuntunan Allah dan Rasul. Makanya di awal saya katakan bahwasanya bagi kita gerhana bulan, gerhana matahari itu bukan sekedar fenomena alam biasa, tapi itu adalah sesuatu kejadian yang luar biasa, yang tidak ada satu kekuatan pun yang mampu melakukan itu. Walaupun durasi yang begitu pendek menutup bulan, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu melakukan itu. Siapa yang mampu? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Islam dikasih tahu oleh Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang gerhana ini, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Apa komentar dari Nabi? Innas samsa wal qamar ayatani min ayatillah. Ini pandangan kita. Sesungguhnya matahari dan bulan ayatani, dua tanda, min ayatillah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ciptakan gerhana ini, saudara-saudara, semata-mata Allah mengasih tahu, saya maha kuasa atas segala-galanya. Kalian tidak punya kekuatan apa-apa, wahai para hambaku dan makhlukku. Kalian ada di dalam genggamanku. Maka bila kita berpikiran seperti ini, lahirlah insya Allah sifat kerendahan, menghilangkan sifat kesombongan dan ketakaburan dalam kehidupan kita. Planet semuanya dalam genggaman Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan untuk itu, tapi Allah maha kuasa. Jangankan bulan, matahari, bila Allah mau menutup, ia akan tertutup. Makanya saudaraku hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada kaitan gerhana ini dengan kematian seseorang. Dan juga kata Nabi, tidak ada kaitannya dengan kehidupan atau kelahiran seseorang. Karena dulu saudara-saudara, ketika meninggal putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim, pada waktu itu bertepatan terjadi gerhana matahari. Mereka mengkaitkan itu dengan meninggalnya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, la yahsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Tidak ada kaitannya gerhana matahari atau gerhana bulan dengan kematian seseorang dan juga dengan kelahiran seseorang. Jadi murni ini adalah mengajak kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ujung hadis ini apa kata Rasul? Idza ra'aitum zalik, apabila kalian melihat gerhana baik matahari atau bulan, fada'ullah, berdoalah kepada Allah. Ini anjuran Nabi, arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'ullah, munajatlah, minta Allah. Terutama yang kita minta, keterangan alam kubur kita dijauhkan dari kegelapan kubur. Baru bulan yang ditutup oleh Allah sinarnya gelap,
Baru matahari mungkin yang ditutup oleh Allah. Gelap. Bagaimana dengan gelapnya kubur kita besok? Jauh lebih dahsyat kegelapan kubur alam barzakh dibanding kegelapan dunia ini. Mintalah oleh kita kepada Allah supaya Allah menerangi di setiap kubur kita besok. Fada'ullah wa kabbiru, dan bertakbirlah, agungkan Allah yang kita la haula wa la quwwata illa billah. Lalu kata Nabi, sallu, dan sholatlah. Alhamdulillah, tadi kita udah sholat 2 rakaat. Enggak semua muslim bisa mengikuti sholat sunnah gerhana ini. Enggak semua. Sekalipun mereka sehat walafiat, enggak ada kerjaan, enggak ada yang menghalangi mereka sebenarnya. Tetapi mereka ternyata tidak dimampukan oleh Allah untuk melakukan itu. Makanya saudara, satu syukur yang lebih hebat kepada Allah ketika Allah memudahkan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, termasuk sholat sunnah ini. Sekaligus ini adalah menyatakan kepada kita bahwa kita terus dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa ilallah. Makanya nasihat Nabi dalam salah satu hadis, yang hadis ini tingkatannya adalah hasan sahih. Apa kata Nabi? Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ya, memang gerhana ini menakutkan kita, membayangi kita di saat besok lusa terjadi hari kiamat yang begitu dahsyat dan nyata itu. Itu bukan berita bohong, bukan berita hayalan, tetapi itu fakta nanti akan terjadi bagi kita umat Islam. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Air laut tumpah ke darat, planet-planet berjatuhan, halilintar menyambar, angin topan bertiup, semua yang hidup akan mati, mulai dari semut sampai gajah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan mati, hancur dan binasa, kecuali zat wajibal wujud, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa ngeri besok kejadian itu, saudara-saudara. Bahkan dalam surah Al-Zalzalah, betapa Allah memberikan keterangan itu kepada kita. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila Allah menggoncangkan bumi dengan goncangan yang amat sangat dahsyat dan amat sangat kuat. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Jangankan kejadian besok yang disebutkan oleh Allah di ayat ini, baru gempa disentil dikit sama Allah, goyang dikit, saudara-saudara, takutnya subhanallah. Yang nggak pernah ke masjid lari ke masjid, nggak pernah istighfar spontanitas, astagfirullah, padahal baru disentil dikit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti besok kejadian nyata yang disebutkan oleh Allah, wa akhrajatil ardu athqalaha. Perut bumi, seluruh yang disimpan oleh perut bumi itu akan dia muntahkan besok. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Allahu akbar. Ketika itu kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya orang-orang yang tidak yakin, yang ragu-ragu, wa qalal insanu malaha. Mereka besok bertanya, ada apa ini? Malaha,
kok bumi bisa begini, kok bumi bisa seperti ini. Wa qalal insanu malah. Inilah mereka-mereka yang selama ini tidak yakin dan percaya Allah akan pertontonkan kejadian itu dengan nyata di depan mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya tidak ada kata bagi kita untuk bertakwalah, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena itu manfaatnya sungguh sangat besar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, pasti niscaya Allah akan memudahkan urusannya. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Dimudahkan sama Allah urusan kita. Makanya saudara-saudara, takwa itu besar banget. Bahkan di ayat yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberi jalan keluar oleh Allah untuk masalah kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Yakinlah kepada Allah. Karena semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nasihat kedua dari Nabi Muhammad di dalam hadis hasan sahih ini apa? Wa'at bi'as sayyi'atal hasanah. Ikutilah, iringilah kejahatanmu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukanmu. Artinya saudaraku, buru-burulah taubat. Jika engkau terjatuh dan terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa, buru-burulah memohon ampun dan berbalik arah untuk berbuat kebaikan. Insya Allah kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, kata Rasul. Saudaraku, tidak ada kita yang tidak luput dari salah dan dosa, semua kita. Tapi jangan berhenti. Jangan merasa bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa dan salah kita. Yakinlah Allah Maha Ghafurur Rahim. Selagi kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha senang, sangat senang dikala hambanya mendekat kepadanya. Jangan menjauh, saudaraku, kita yang rugi bila kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudaraku hadirin ma'asyiral muslimin, nasihat yang sekaligus di hadis yang pertama berkaitan dengan gerhana, wa tasaddaqu. Artinya apa? Bersedekahlah. Kalau terjadi gerhana, bersedekahlah. Allahu Akbar. Jangan pelit. Pelitmu 7 lapis setan. Dikasih oleh Allah tapi dipuntal sendiri. Jangan, kasihlah. Saudara kita yang lagi kena pandemi kita bantu. Saudara kita di luar negara kita juga kita bantu. Palestina contoh, saudara kita ada di sana kita bantu. Salahkah itu? Tidak. Karena al muslim akhul muslim kal bunyan yasudduhum ba'duhum ba'dha. Jadi jangan egois. Ajaran Islam universal. Bahkan siapapun dianjurkan kita membantu. Bukankah saudara pernah membaca dan mendengar seorang anjing yang kehausan dikasih minum oleh seorang perempuan pezina? Dia buka sepatunya, dia ambil air dengan sepatunya, dia kasih minum itu seekor anjing yang kehausan. Perempuan ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Seekor hewan, seekor binatang. Ibnu Hajar berkata, seekor hewan saja yang dikasih minum dalam kehausan mendapat ampunan dari Allah, apalagi yang kita bantu sesama manusia. Masuk ke intern kita, lebih-lebih sesama kaum muslimin. Jadi saudara, jangan salah dalam pola berpikir. Islam membantu siapapun dianjurkan. Bahkan tidak dilihat itu agamanya siapa. Dikala ia butuh bantuan, tolong dan bantu.
Jadi makanya saudaraku, tidak sia-sia sebahagian hartamu yang engkau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, besok lusa akan diperhitungkan oleh Allah menjadi tambahan timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah saudara dikala tangan kita masih mampu dan bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, sekalipun barangkali itu kita anggap kecil, tapi di mata Allah itu amatlah sangat besar. Kepedulian kita terhadap sesama itu adalah anjuran dan ajaran di dalam agama Islam kita. Tidak boleh kita egois, tidak boleh kita individu masing-masing. Nafsi-nafsi itu adalah ada nanti di yaumil kiamah. Tapi selagi kita masih hidup, marilah sama-sama kita saling peduli dengan sesama. Makanya nasihat Nabi yang terakhir di hadis Hasan Sahih itu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka insya Allah mudah-mudahan dimanapun kita berada, maka setiap langkah dan perbuatan kita akan mengarah dan menjadi amal salih bagi kita. Gerhana bulan pada saat ini semoga menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa taqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qa'ilan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu min khulafa'ir rasyidin Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'il fitnah wal mihan ma zahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurha 'alal yahudi wa man 'awanahum minal kuffari wal munafiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.